Beberapa jenis gas rumah kaca bertanggung jawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami, dan manusialah kontributor terbesar dari terciptanya gas rumah kaca tersebut. Kebanyakan gas rumah kaca dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, peternakan, serta pembangkit tenaga listrik. Uap air. Uap air adalah gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Karbon dioksida. Manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan, dan menghasilkan listrik. Metana. Metana dilepaskan selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah atau landfill, bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu, terutama pada sapi, sebagai produk samping dari pencernaan. Saya Stefani Mulya Putri, NIM 19034036, Prodi Fisika NK. Saya Ratna Sari, NIM 19034029, Prodi Fisika NK. Saya Mardiana, NIM 19034018, Prodi Fisika NK. Saya Nadila Azura, NIM 19034025, Prodi Fisika NK. Emisi gas rumah kaca oleh industri peternakan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, disebutkan bahwa industri peternakan menyumbang 18% atau 7,516 juta metrik ton per tahun emisi gas rumah kaca atau GRK yang berupa karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan dinito oksida atau N2O. Jumlah ini jauh lebih besar dari sumbangan emisi gas rumah kaca CO2 dari seluruh moda transportasi di dunia yang hanya 13,5%. Bahkan menurut Goodland dan Enhang tahun 2009 bahwa industri peternakan telah menyumbang 32.564 juta metrik ton atau 15% dari seluruh emisi gas rumah kaca dunia per tahun. Bahaya sapi terhadap pemanasan global. Sapi merupakan hewan ruminansia dengan sistem pencernaan poligastrik. Sapi memiliki rumen, di mana di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah selulosa pada dinding sel tumbuhan, sehingga nutrien dalam tubuh tersebut dapat dimanfaatkan untuk proses metabolisme sapi. Dalam proses pemecahan selulosa, di dalam rumen terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan di dalam rumen sapi kemudian dikeluarkan dalam bentuk gas buangan atau kentut dan sendawa, serta dalam feses sapi. Gas metana inilah yang disebut sebagai salah satu penyebab pemanasan global. Bahaya hewan ternak bukan pada dagingnya maupun bagian tubuh lainnya, tetapi pada beberapa gas yang dihasilkan selama dia hidup. Gas-gas tersebut adalah CH4 atau metana, N2O atau dinitro oksida, dan CO2 atau karbon dioksida. Gas-gas ternak ruminansia seperti sapi, domba, dan lainnya menghasilkan CH4 lebih banyak daripada ternak non-ruminansia seperti babi, kuda, dan lainnya. Gas CH4 dan N2O yang menghasilkan industri peternakan akan lebih berbahaya dari pembakaran bahan bakar fosil. Peternakan menyedot begitu banyak sumber daya pendukung lainnya, mulai dari pakan ternak hingga obat-obatan dan hormon untuk mempercepat pertumbuhan. Mungkin sepintas terlihat seperti pendukung pertumbuhan ekonomi, tapi dapatkah Anda membayangkan berapa banyak lagi emisi yang dihasilkan tiap industri pendukung tersebut? Perekonomian yang maju tidak ada lagi artinya kalau planet kita hancur. Masih banyak sektor-sektor industri ramah lingkungan yang bisa dikembangkan di dunia ini. Jadi mengapa harus mengembangkan sektor yang membahayakan kehidupan kita semua? Peternakan membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Demi pembukaan lahan peternakan, begitu banyak hutan hujan yang dikorbankan. Hal ini masih diperparah lagi dengan banyaknya hutan yang juga dirusak untuk menanam pakan ternak tersebut, seperti gandum, rumput, dan lain-lain. Padahal akan jauh lebih efisien bila tanaman tersebut diberikan langsung kepada manusia.
Peternakan sapi saja telah menyedot makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori 8,7 miliar orang, lebih dari jumlah populasi manusia di dunia. Perusakan hutan sama dengan memperparah efek pemanasan global karena CO2 yang tersimpan dalam tanaman akan terlepaskan ke atmosfer bersamaan dengan matinya tanaman tersebut. Limbah berupa kotoran ternak mengandung senyawa nitrogen oksida yang notabene 300 kali lebih berbahaya dibandingkan CO2. Hewan ternak menghasilkan tidak kurang dari 39,5 ton kotoran per detik. Bayangkan berapa banyak jumlah tersebut di seluruh dunia. Jumlah yang luar biasa besar itu membuat sebagian besar kotoran tidak dapat diproses lebih lanjut menjadi pupuk atau hal-hal yang berguna lainnya. Akhirnya yang dilakukan oleh pelaku industri peternakan modern adalah membuangnya ke sungai atau ke tempat-tempat lain yang akhirnya meracuni tanah dan sumber-sumber air. Kontribusi gas nitrogen oksida dari sektor peternakan sangatlah signifikan. Metana adalah elemen kedua yang dominan dalam gas rumah kaca. Metana mempunyai rumus kimia CH4 yang termasuk dalam golongan alkana pada senyawa-senyawa organik. Metana mempunyai wujud gas dan merupakan gas yang mudah terbakar sehingga bisa digunakan sebagai sumber bahan bakar. Gas metana terdapat secara alami, namun sekarang metana banyak dihasilkan oleh hewan-hewan ternak yang menurut FAO sebanyak 37%. Efek pemanasan metana di atmosfer jauh lebih kuat daripada CO2. Tetapi umur paruhnya di atmosfer hanya sekitar 8 tahun dibandingkan dengan CO2 setidaknya selama 100 tahun. Emisi gas metana dari berbagai sebab memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibanding yang diperkirakan. Di antara berbagai sumber emisi metana yang ada di sekitar manusia, hewan budidaya untuk sumber protein seperti sapi, domba, kambing, dan kerbau, lalu ekstraksi bahan bakar fosil, serta pembakaran merupakan sumber emisi metana utama dengan jumlah yang besar. Salah satu cara paling efektif untuk menekan emisi gas metana menurut para pakar ini adalah dengan mengurangi populasi hewan-hewan ternak, terutama ternak besar. Hewan-hewan ternak ini diperkirakan menjadi sumber tunggal terbesar emisi gas metana yang terkait dengan manusia. Berdasarkan analisis para ahli, emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh hewan ternak seperti sapi dan kambing sekitar 19 hingga 48 kali lebih tinggi dibanding produksi tanaman pangan yang mengandung protein tinggi seperti kacang-kacangan, gandum atau kedelai. Sementara hewan ternak jenis lain seperti babi atau ayam hanya menghasilkan gas metana yang jauh lebih sedikit dalam sistem pencernaan mereka. Kendati karbon dioksida adalah elemen dominan dalam gas rumah kaca, namun populasi dunia bisa menekan penyebab pemanasan global dengan jauh lebih cepat jika mereka menekan emisi gas metana melalui pengurangan jumlah hewan-hewan ternak yang menjadi sumber protein, dibandingkan hanya menekan emisi karbon dioksida saja. Dampak industri peternakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penggundulan hutan. Yang kedua, penggunaan air berlebih. Yang ketiga, penggunaan tanah. Yang keempat, penyebaran penyakit. Yang kelima, emisi gas rumah kaca. Yang keenam, penyebab polusi. Yang ketujuh, pemakaian sumber daya yang berlebihan. Penggundulan hutan. Hewan yang diternak untuk diambil dagingnya ternyata menggunakan lahan dalam jumlah besar. Lahan-lahan rumput dan tanah yang digunakan untuk bercocok tanam sebagai pakan ternak semuanya berasal dari hutan tropis. Penggunaan air berlebih memerlukan lebih dari 20.000 liter air untuk memproduksi 1 kg daging sapi, dan satu orang menggunakan lebih dari 15.000 liter air perharinya untuk orang yang memakan daging. Produksi peternakan menggunakan 70% dari seluruh tanah pertanian di dunia. Lebih dari 65% penyakit menular manusia diketahui ditularkan melalui hewan ternak. Penyakit lainnya yang berhubungan dengan daging seperti TBC, listeria, dan sapi gila. Yang kelima yaitu emisi gas rumah kaca. Peternakan dan produksinya bertanggung jawab terhadap 50% emisi gas rumah kaca. Emisi CH4 yang dihasilkan hewan ternak
23 kali lebih berbahaya dari emisi CO2 yang dihasilkan mode transportasi berbahan bakar fosil. Emisi NO2 yang dihasilkan hewan ternak 300 kali lebih panas dari emisi CO2 dan 65% emisi NO2 di dunia dihasilkan dari industri peternakan. Penyebab polusi. Industri peternakan menghasilkan 64% dari semua amonia di dunia, yang dampaknya dapat menghasilkan hujan asam dan hidrogen sulfida, yang merupakan gas yang berbahaya. Yang ketujuh yaitu pemakaian sumber daya yang berlebihan. Satu potong daging sapi panggang seberat 6 ons memerlukan 16 kali energi bahan bakar fosil, lebih banyak daripada satu hidangan vegan berisi 3 jenis sayuran dan nasi. Secara garis besar, masalah pada sektor peternakan dan lingkungan dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, metana, sebagai hasil pencernaan secara biologis pada rumen ternak poligastrik. Yang kedua, emisi gas karbon dioksida pada proses distribusi pakan dan komoditas hasil peternakan. Yang ketiga, deforestasi, akibat pembukaan lahan untuk ditanami komoditas bahan baku pakan ternak dan emisi gas rumah kaca. Adapun solusi untuk dari permasalahan pemanasan global sapi sumbang emisi GRK, gas rumah kaca. Yang pertama, kurangi konsumsi daging. 2. Mengganti produk olahan daging dengan produk nabati. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Gideon Eshel dan Pamela Martin dari Universitas Chicago menyimpulkan bahwa mengganti pola makan daging dengan pola makanan vegetarian akan memberikan 50% lebih efektif mencegah pemanasan global daripada mengganti sebuah mobil SUV dengan mobil hibrida. Dengan mengurangi konsumsi daging, maka secara otomatis produsen hewan ternak juga akan mengurangi jumlah hewan ternaknya. Jadi, kita mulai dari kita sendiri untuk menyelamatkan dunia. Perusahaan makanan dapat memproduksi dan memasarkan produk alternatif pengganti hewani yang memiliki rasa serupa, tetapi lebih mudah dimasak, lebih murah, dan lebih sehat, sehingga lebih baik daripada produk hewani. Produk pengganti daging telah dijual beberapa negara dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di seluruh dunia, pasar untuk memproduk mengganti daging dan susu memiliki potensi hampir sebesar pasar untuk produk hewan ternak. Dengan mengganti produk hewan ternak, maka akan mengurangi jumlah emisi GRK atau gas rumah kaca secara signifikan yang ditimbulkan oleh hewan-hewan ternak. Produk pengganti juga akan mengurangi krisis air global dan menghentikan jumlah hutan yang dibabat untuk peternakan.